Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, dan insyaallah kita akan membaca Fadlu ikhrajil qadhari minal masjid, keutamaan membersihkan kotoran dari masjid. Dan ini merupakan satu bab sebelum yang terakhir. Bab sebelum yang terakhir, karena yang bagian akhir di bab ini kita akan membahas tentang hukum tahiyatul masjid. Di jilid yang kedua untuk syarah Bulughul Maram Minhatul Alam. Tayyib, kita akan baca dengan menggunakan share konten. Di bab Fadlu ikhrajil qadhari minal masjid. Bab keutamaan mengeluarkan kotoran dari masjid. Hadis yang ke-265. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati, hatta al-qadatu yukhrijuha al-rajulu minal masjid." Ditampakkan kepadaku seluruh pahala umatku, sampai kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan kata Al-Hafidh Ibnu Rajab, Al-Hafidh Ibnu Hajar, wastaghrabahu, dan hadis ini dinilai gharib oleh Tirmidzi. Hadis ini dinilai hadis yang gharib. Hadis gharib, jika ada komentar gharib dari Tirmidzi, itu isyarat bahwa beliau menilainya dhaif. Dan umumnya hadis yang dinilai oleh Tirmidzi dengan sebutan gharibun, dengan sebutan hadis yang gharib, maka Tirmidzi atau umumnya hadis itu adalah hadis yang dhaif. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam arti dimasukkan ke dalam kitab sahihnya, karena Ibnu Khuzaimah punya kumpulan hadis yang disebut oleh para ulama dengan Sahih Ibnu Khuzaimah. Tayyib, kita akan baca riwayat yang lengkap dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa kitab tadi ya, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Khuzaimah, dari jalur Abdul Wahhab bin Abdul Hakim, dari Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawad, dari Ibnu Jurayj, dari Muttalib bin Abdullah bin Hantab, dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Ditampakkan kepadaku seluruh pahala umatku, sampai kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Wa uridat alayya dzunubu ummati, dan juga ditampakkan kepadaku dosa-dosa umatku. Falam ara a'zama min suratin minal Qur'an au ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha." Dan ditampakkan kepadaku dosa seluruh umatku, dan aku tidak mengetahui ada dosa yang lebih besar dibandingkan dengan dosa di mana ada orang yang telah hafal satu surat tertentu dalam Al-Quran atau ayat tertentu dalam Al-Quran yang dihafal oleh seseorang, tsumma nasiha, kemudian setelah itu dia melupakannya. Baik. Dan hadis ini dinilai sebagai hadis yang ma'lul, sanadan wa matnan, hadis yang bermasalah baik dari sisi sanad maupun matannya. Adapun dari sisi sanad, hadis ini dhaif dari dua celah. Karena ada dua illah, ada dua celah. Yang pertama, dari riwayat Muttalib bin Abdullah dari Anas. Dan Muttalib ini saduq. Namun kathirut tadlis wal irsal, banyak
melakukan tadlis. Banyak melakukan tadlis. Tadlis artinya menutupi. Sehingga kadang perawi itu mengatakan dari si fulan. Padahal sebenarnya sebelum fulan itu ada perawi yang lain. Dari si A baru dari si fulan. Tapi dia tidak menyebutkan A. Ditutupilah A. Tapi langsung dia mengatakan dari si fulan. Dan dia juga suka melakukan irsal. Irsal itu menyampaikan dari perawi padahal dia nggak pernah ketemu perawi itu. Ya, sehingga orang ini mengatakan dari si A atau dari si B. Padahal sebelum B itu ada A. Loh, kok kamu nggak bilang kalau itu dari A? Ya, saya tutupi dan saya langsung melakukan irsal. Sehingga dia menyampaikan sebuah hadis dari guru yang tidak pernah dia temui. Qala Abu Hatim, kata Abu Hatim, riwayat Al-Muttalib bin Abdullah dari sahabat itu statusnya mursalah, riwayat yang mursal. Sehingga hadisnya hadis mursal, dan hadis mursal termasuk salah satu di antara hadis dhaif. At-Tirmidzi setelah membawakan hadis ini, beliau mengatakan, Qala Muhammad, la a'rifu lil Muttalib bin Abdullah sima'an min ahadin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mengetahui Muttalib bin Abdullah pernah mendengar dari salah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwasanya status hadis ini adalah hadis yang mursal. Siapa Muhammad di sini? Muhammad di sini adalah Muhammad bin Ismail. Qala Muhammad. Berkata Muhammad. Muhammad di sini Muhammad bin Ismail, yaitu Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari salah satu di antara gurunya gurunya Tirmidzi, dan Tirmidzi sering mencantumkan keterangan Bukhari dalam Sunan Tirmidzi. Sehingga kita bisa mengetahui penilaian hadis yang dilakukan oleh Bukhari, salah satunya adalah di Sunan At-Tirmidzi. Yang kedua, celah yang kedua, kenapa hadis ini dhaif dari sisi sanad? Di situ ada Ibnu Jurayj. Beliau ulama ahli tafsir. Ahli tafsir, tapi dalam masalah hadis tidak sehebat tafsir. Wa huwa mimman yudallisu 'anid du'afa wal majhulin. Dan Ibnu Jurayj ini tabi'in. Tabi'in termasuk di antara perawi yang sering menutupi keberadaan du'afa dan al-majhulin. Sering menutupi keberadaan perawi yang dhaif dan perawi yang majhul. Waqad anahu, dan di sini Ibnu Jurayj menyebutkan dengan kalimat an Muttalib bin Abdullah bin Hantab. Baik, ini dari sisi sanad status hadis ini dhaif. Karena itu hadis ini didhaifkan oleh Bukhari, Tirmidzi, Qurtubi, Ibnu Hajar. Kemudian dari sisi matan, dari sisi teks hadis, di situ ada kalimat, orang ketika menghafal surat tertentu lalu dia lupa, maka dia berdosa. Maka ini cukup aneh, karena yang namanya mukallaf, manusia, dia tidak dihukum disebabkan karena lupa. Bagaimana dengan lupa terhadap surat atau ayat, kemudian disebut sebagai a'dzamudz dzunub, dosa yang paling besar. Dan Nabi SAW pernah lupa ayat tertentu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Beliau jadi imam, lalu beliau lupa, sampai sholat selesai, sehingga selesai sholat, beliau tanya kepada makmum, yang ketika itu ada Ubay bin Ka'ab. Kenapa kau tadi tidak mengingatkan aku? Tayyib. Hanya saja, jika yang dimaksud lupa di sini adalah al-i'rad, berpaling, dalam arti tidak mengimaninya, atau dia sengaja tinggalkan Al-Quran sampai menyebabkan tindakannya itu membuat dia lupa, maka ini perbuatan dosa. Sehingga intinya, in kana an ihmalihi fa fihi mu'akhadhah wa illa fala. Jika lupa terhadap Al-Quran yang sudah dihafal, itu karena pengaruh dari tidak dipedulikan, nggak diperhatikan sama sekali sampai dia lupa, maka ini termasuk di antara perbuatan salah.
Tapi kalau dia lupa karena keterbatasan dirinya sebagai manusia yang pasti akan mengalami kelupaan terhadap apa yang dihafal, maka ini bukan lupa yang dinilai sebagai perbuatan dosa, sebagaimana doa yang kita baca di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami keliru. Lupa tidak sengaja, lalu dia melakukan kesalahan, maka dalam syariat kita itu dimaafkan. Selanjutnya, sabda Nabi SAW dalam hadis ini, yang hadis ini statusnya hadis dhaif. Uridat alayya, ditambahkan kepadaku. Zahirnya ini terjadi di Lailatul Mi'raj. Li'annahu al-mutabadir indal itlaq. Karena kalimat ditambahkan kepadaku itulah yang terbayang bahwa itu terjadi saat malam di mana Nabi SAW dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan Mi'raj. Dan ini salah satu di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah taala kepada sang nabi. Terkadang beliau ditampakkan oleh Allah kepada beliau amal seluruh umatnya, sehingga beliau tahu amal kita, beliau tahu dosa-dosa kita, beliau mengetahui ketaatan yang kita lakukan. Ketika Allah tampakkan amal itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengetahui amal umatnya dan dosa yang dilakukan oleh umatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amal yang paling ringan, sampai amal yang paling ringan sekalipun. Hattal qadatu yukhriju ar-rajulu minal masjid, yaitu kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Al-qadha adalah ma yaqa'u fil ain min turabin aw tibnin aw wasakhin. Al-qadha adalah kotoran yang bisa terlihat oleh mata. Ada yang tidak terlihat mata, seperti debu yang nyelip-nyelip. Ketika dilihat, ini warnanya hitam. Tapi sebenarnya di antara hitam ini ada debu-debu. Anda melihat misalnya meja ini warnanya putih. Padahal sebenarnya di permukaan meja ini barangkali ada kotoran yang tidak terlihat. Nah, disebut qadha adalah kotoran yang terlihat oleh mata, baik bentuknya tanah atau yang lainnya. Tsumma stu'mila fi kulli syai'in yaqa'u fil baiti wa ghairuhu idza kana yasiran. Kemudian digunakan untuk menyebut kotoran yang ada di rumah maupun bangunan yang lainnya ketika jumlah kotoran itu sedikit. Cuman ada lengket dikit di meja, lengket dikit. Wala budda fil kalami min taqdiri mudhafin. Dan dalam pembicaraan ini harus disebutkan redaksi lengkapnya. Ai uridat alayya ujuru a'mali ummati wa ajril qadha, ay ajri ikhrajil qadha. Ditambahkan kepadaku pahala amal seluruh umatku, dan al-qadha maksudnya adalah pahala mengeluarkan kotoran. Tayyib. Selanjutnya di sini ada pelajaran tentang masalah bahasa, barangkali cukup rumit untuk kita bahas, saya skip. Al-wajhu tsalits, pelajaran yang ketiga dari hadis. Al-haditsu dalilun ala fadli tandzifil masajid wa ikhrajil kumamati minha. Hadis ini merupakan dalil keutamaan membersihkan masjid dan mengeluarkan kotoran darinya. Karena apabila orang bisa mendapatkan pahala hanya dengan mengeluarkan al-qadha. Anda melihat misalnya ada bungkus permen, atau kadang ada orang yang menaruh potongan kuku di masjid. Kadang kan main-mainan kuku kaki atau kuku tangan, lalu kuku itu ada di dalam masjid. Kadang kita menemukan itu, atau menemukan apapun yang itu merupakan kotoran. Ambil. Kalau misalnya Anda masih lama untuk berada di dalam masjid, masukkan ke dalam kantong. Nanti ketika keluar, silahkan dibuang, taruh di tempat sampah. Jika mengeluarkan al-qadha, kotoran kecil
di situ bernilai pahala, maka orang yang nyapu masjid, menghilangkan debunya, kotoran-kotoran yang ada di sana, bitariqil aula lahu ujurun katsir. Tentu dia akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Dan wa'adda ikhrajal qadhati allati la ya'ubbuha laha minal ujur ta'dhiman li baitillah. Dan jadikan bentuk mengeluarkan kotoran dari masjid yang bisa jadi orang tidak begitu peduli, niatkan ini dalam rangka untuk mengagungkan Baitullah, dalam rangka untuk mengagungkan masjid, sehingga insya Allah akan bernilai pahala yang lebih besar. Baik. Bersyukurlah bagi Anda yang bekerja sebagai OB di masjid ya, atau sebagai marbot yang tiap hari harus nyapu, bersihkan masjid. Jadikan niat utama ketika jadi marbot bukan karena ingin mencari tempat tinggal gratisan seperti para mahasiswa, tapi niat utama tinggal di masjid adalah dalam rangka untuk membersihkan masjid, menjaga masjid, kemudian bisa adzan setiap waktu, bahkan Anda bisa jadi imam dan seterusnya. Ada banyak keunggulan bagi para mahasiswa yang tinggal di dalam masjid. Dan saya dulu termasuk di antara marbot. Berapa tahun saya jadi marbot? 4 tahun. Kurang, nggak sampai 4 tahun ya. Ya sekitar 3 tahun. Marbot di satu masjid. Dan ya ada banyak kelebihan ketika kita jadi marbot. Ya, di samping juga dapat tempat tinggal yang gratis, tidak harus bayar kontrakan. Taib. Wallahu ta'ala alam. Selesai untuk bab ini, kemudian kita beralih ke bab berikutnya, yaitu hukmu tahiyatul masjid. Dan ini adalah hadis terakhir di Minhatul Alam untuk jilid 2, karena setelah ini penulis akan berpindah ke jilid 3, Syarah Bulughul Maram jilid 3. Kita akan membaca hadis tentang tahiyatul masjid. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Muttafaqun alaih. Apabila kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Kita tidak perlu membahas dari sisi keabsahan hadis ini, berbeda dengan sebelumnya. Karena sebelumnya hadisnya bermasalah, maka kita baca kenapa kok hadis itu disebut hadis bermasalah. Yang diduga kuat itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak boleh kita sebarkan. Nah sekarang kalau hadisnya sudah riwayat Bukhari Muslim, ulama sepakat sahih, maka begitu kita mendapatkan hadis itu, ya kita nyatakan ini hadis yang sahih. Hadis ini menunjukkan al-haditsu dalil, hadis ini menunjukkan larangan bagi orang yang masuk masjid untuk duduk di dalam masjid sampai dia sholat 2 rakaat. Ta'dhiman lillahi azza wa jalla, dalam rangka untuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sholat itu disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Tahiyah artinya salam, pengagungan. Masjid, tahiyatul masjid berarti pengagungan terhadap masjid. Li'anna dakhilahu yabtadi'u bihadhihi shalah kama yabtadi'u dakhil 'alal qaumi bittahiyah. Karena orang yang masuk masjid dengan salat ini, beliau mulai masuk masjid dengan melaksanakan salat sebagaimana orang yang masuk ke sebuah ruangan tertentu diawali dengan tahiyah, memberikan penghormatan kepada penghuni rumah. Dan tentang nama tahiyatul masjid ini disebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ya Aba Dzarrin, inna lil masjidi tahiyatan." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya masjid itu punya tahiyah, punya penghormatan. Wa inna tahiyatahu rak'atan, dan bentuk tahiyatul masjid adalah mengerjakan 2 rakaat. Baik. Hadisnya coba kita lihat di footnote.
Hadis riwayat Ibnu Hibban, disebutkan dalam hadis yang panjang, namun hadis ini dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Kalau kita mengakui bahasanya hadis ini tidak sah untuk disebut sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti istilah tahiyatul masjid tidak merujuk kepada hadis tersebut, tapi merujuk kepada penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Karena sholat 2 rakaat ini adalah sholat yang dilakukan dalam rangka sebagai penghormatan kepada masjid. Sehingga istilah tahiyatul masjid adalah istilah yang datang dari para ulama dan bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan istilah ini tidak salah karena istilah ini secara makna benar. Selanjutnya, tentang hukum tahiyatul masjid. Jumhur ulama mengatakan bahwa tahiyatul masjid hukumnya sunnah mandub, hukumnya anjuran, dan tidak wajib. Pendapat jumhur ulama. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan ijma ulama bahwasanya tahiyatul masjid tidak wajib. Namun pernyataan ijma ini perlu ditinjau karena Ibnu Battal telah menukil dari beberapa ulama yang mereka mengatakan bahwasanya tahiyatul masjid hukumnya wajib. Di antaranya adalah ulama Dhahiriyah. Mereka mengatakan bil wujub, tahiyatul masjid hukumnya wajib. Wa hakadzalika al-Qadhi, dan itu juga disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dari Dawud Adh-Dhahiri dan para murid-muridnya, bahwasanya tahiyatul masjid hukumnya wajib. Kemudian Ibnu Abdul Bar menukil Al-Ijab an Ahli Dhahir, menukil wajibnya tahiyatul masjid dari para ulama Dhahiriyah. Meskipun Ibnu Hazm menegaskan sebaliknya, yaitu tidak wajib. Dan dalil mereka adalah hadis yang tadi kita sebutkan. Di situ ada perintah. Nabi SAW mengatakan, "Fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Sebagaimana hukum asal larangan adalah haram. Nah, kemudian hadis yang lain adalah hadis Sulaik Al-Ghatfani. Hadis Sulaik Al-Ghatfani di mana beliau radhiyallahu anhu pernah datang telat. Nabi SAW sudah berkhutbah Jumat. Waktu itu sedang Jumatan. Nabi SAW tengah berkhutbah Jumat, datang Sulaik Al-Ghatfani. Masuk masjid langsung duduk. Akhirnya diperhatikan oleh Nabi SAW lalu ditegur. As-salaita? Apakah kamu sudah salat 2 rakaat? Jawab Sulaik, belum. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Kum fasalli wal yatajawwaz fihima. Bangun, salat 2 rakaat dulu, tapi jangan lama-lama. Kemudian Sulaik Al-Ghatfani melakukan salat tahiyatul masjid. Dan itu dijadikan dalil jika orang yang sedang atau orang yang masuk masjid dalam kondisi khatib sedang berkhutbah dilarang oleh Nabi SAW untuk duduk sampai salat 2 rakaat, apalagi dalam situasi yang lain. Padahal andaikan tahiyatul masjid itu tidak wajib, tentu yang paling berhak untuk segera duduk adalah orang ini, Sulaik Al-Ghatfani. Karena beliau masuk masjid di posisi Nabi SAW sedang berkhutbah. Ini pendapat yang mengatakan tahiyatul masjid hukumnya wajib. Ada 2 dalil yang kami ketahui. Pertama adalah hadis tadi, di mana Nabi SAW menegaskan kalau masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Hadis Abu Qatadah. Yang kedua adalah hadis Sulaik Al-Ghatfani, di mana beliau masuk masjid ketika Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah Jumat. Lalu Sulaik diperintahkan, karena beliau langsung duduk, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk sholat tahiyatul masjid. Sementara pendapat jumhur mengatakan tahiyatul masjid tidak wajib, sifatnya anjuran. Dan beliau berdalil dengan satu hadis dari Talhah bin Ubaidillah tentang kisah orang Badui
yang bertanya kepada Nabi SAW, salat apa yang wajib baginya sehari semalam? Fa'ajaba, lalu Nabi SAW memberikan jawaban, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Faqala, kemudian Nabi SAW, kemudian Badui ini bertanya lagi, hal alayya ghairu? Ada nggak kewajiban salat yang lain? Qala la, kata Nabi SAW, tidak ada. Illa anta tawwa'a, kecuali kalau kamu mau melakukan salat sunnah. Sehingga kalau lebih dari salat 5 waktu, statusnya adalah salat sunnah. Andaikan tahiyatul masjid itu wajib, tentu salat yang wajib lebih dari 5 waktu. Yang kedua adalah hadis dari Abdullah bin Busar radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba datang orang yang itu ngelangkah-ngelangkah. Dia begitu datang, ngelangkai banyak orang. Sehingga dia membelah shaf, pundak-pundak dilangkai. Pada hari Jumat, dan Nabi SAW sedang berkhutbah. Faqala lahu Rasulullah SAW, ijlis faqad adzaita. Duduk, kamu ganggu. Ya. Dia datang ngelangkah-ngelangkai, pengen dapat tempat yang agak di depan. Tapi dia ganggu banyak orang, karena ngelangkai pundak jamaah. Begitu melihat itu, Nabi SAW langsung minta kepada orang ini, ijlis faqad adzaita. Duduk, kamu ganggu. Dia pun langsung duduk. Sehingga bisa jadi dia duduk itu di antara shaf. Dia langkai shaf ini, di antara shaf dia duduk. Sehingga ini shaf, ini shaf, ini shaf. Dia masuk ngelangkai shaf. Sementara ini masih penuh, mungkin kosong ada di sini. Dia mau ke sana. Melihat ini Nabi SAW langsung perintahkan, duduk. Kamu ganggu. Sehingga dia pun duduk di posisi ini. Karena dia ganggu. Nah. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain, ada sahabat atau Nabi SAW sedang menyampaikan kajian. Lalu ada 3 orang. Rasulullah SAW sedang menyampaikan kajian bersama para sahabat. Kemudian ada 3 orang yang datang. Orang yang pertama, dia pun mendekat, mencari tempat yang paling dekat dengan Nabi SAW. Dia langsung masuk, duduk, dan mencari tempat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Orang yang kedua, dia masuk masjid, tapi dia malu-malu, lalu cari tempat yang paling jauh dengan Nabi SAW. Jadi nyender di belakang. Orang yang ketiga, dia pergi dan tidak mau mendengarkan kajian. Setelah kajian selesai, 3 orang tadi sudah pergi semuanya. Sahabat masih sebagian ada di situ. Nabi SAW bertanya kepada mereka, tahukah kalian apa yang dilakukan oleh Allah terhadap 3 orang tadi? Sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ammal awwal fa'awallahu lahu. Orang yang pertama, dia menghadap dengan serius, maka Allah pun menghadap kepadanya. Wa amma tsani, orang yang kedua, istahya fastahyallahu minhu. Dia itu malu-malu sehingga cari tempat duduk di belakang, yang paling jauh dari narasumber. Maka Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Allah malu darinya, dalam arti dia tidak dikasih pahala yang lebih besar. Wa amma tsalits a'rada fa'aradallahu anhu. Orang yang ketiga, dia berpaling, maka Allah berpaling darinya. Sehingga Allah memberikan respon yang berbeda kepada 3 orang ini disebabkan karena ada perbedaan dalam memberikan perhatian kepada kajian yang diselenggarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis ini sahabat menceritakan bahwasanya orang yang pertama ketika dia datang, dia masuk langsung duduk di tempat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Orang yang kedua, dia masuk tapi dia duduk di belakang. Dan di situ Nabi SAW tidak mengingatkan agar sahabat ini sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam.
Sehingga ini dalil jumhur bahwa tahiyatul masjid hukumnya anjuran dan tidak wajib. Namun perlu untuk diperhatikan bahwasanya di sini termasuk di antara khilaf yang cukup kuat ya. Apakah tahiyatul masjid itu wajib ataukah tidak? Di antara yang mengatakan wajib tadi kita sudah sebutkan ulama Dhahiriyah, tapi Ibnu Hazm tidak sepakat dengan ini. Yang kedua, ini adalah pendapat yang dinilai lebih rajih, lebih kuat oleh Ibnu Daqiqil Aid, ulama Syafi'iyah. Kemudian As-San'ani dan Asy-Syaukani. Kemudian ulama belakangan seperti pendapatnya Dr. Muhammad Umar Bazmul dalam buku beliau tentang salat tatawwu, beliau menyebutkan dan membela pendapat yang mengatakan bahasanya tahiyatul masjid hukumnya wajib. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan.